capek-capek gue punya rumah. Gak bisa gue gunain untuk apapun, buat apa? Gue yang punya rumah, kok lu Islam yang punya peraturan? Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Tak ada waktu yang terlambat untuk membicarakan kebaikan dunia, membicarakan kebenaran, dan menegakkan keadilan. Sebab lini masa kejahatan dan kebaikan itu seiring. Saudara-saudara, tiada hari tanpa menginjil agar jiwa-jiwa tertuju pada jalannya Tuhan. Bahkan tetangga sebelah kita itu setiap hari minta ditunjukin jalan yang lurus. Mereka belum tahu jalan yang lurus. Yesuslah jalan itu. Yohanes 14 ayat 6, Ana huwas siratu wal haqqu wal hayat, la yaji'u ahadun ilal ab illa bi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali lewat aku. Jadi hanya lewat Yesus kebenaran itu. Hanya lewat Yesus jalan itu. Hanya lewat Yesus hidup itu. Artinya hidup di dunia ini kita pupuk, kita tanamkan, kita perbaiki. Dan tidak lama kita hidup di dunia ini, apa artinya kita melakukan kejahatan? Kejahatan yang sudah disepakati oleh agama-agama, semuanya sama. Kebaikan-kebaikan yang disepakati secara umum oleh agama. Dan ada 4.200 agama di dunia ini, karena agama-agama baru muncul terus karena mereka tidak puas dengan agamanya yang dulu, ataupun tidak puas dengan pandangan-pandangan filsafat kebudayaan apapun di dunia ini. Saudara, agama yang paling besar yang sedang bergolak sekarang ini, karena kita nonton di video di media massa seluruh dunia, ya agama Kristen, agama Islam, maupun agama Yahudi yang hanya beberapa juta orang lagi di dunia ini. Saudara-saudara, viral foto Nabi Muhammad dan penampakannya itu di medsos. Ini adalah Nabi dari Arab itu sedang menggendong istrinya. Istrinya ini namanya Aisyah, umur 6 tahun ketika perkawinan mereka waktu itu. Nah, inilah penampakannya itu, dia pakai sorban hijau dan Aisyah pakai baju hijau. Ini adalah lambang warna agama mereka, bahwa agama mereka itu dilambangkan dengan hijau daun, seperti daun yang ada di belakang saya ini juga hijau, saudara-saudara. Jenggot Nabi Muhammad itu lebat sekali. Maka kalau berwudu itu ya jenggot harus diselai-selai, harus dimasukkan air supaya dagunya juga, kulit dagu itu kena air, begitu. Ini ramai sekali di seluruh dunia tentang penampakan beliau.
ini yang sah. Saudara-saudara, yang rame di tanah air sekarang ini kan ada Zulkifli Hasan, ketua PAN, yang mengatakan masyarakat Islam Indonesia bahkan kalau tahiyat itu rakaat terakhir dari sholat itu akan menunjuk begini, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibatu assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bla bla bla. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan seterusnya. Itu tahiyat itu menunjukkan rasa hormat, duduk bersimpu di hadapan Allah dengan pengakuan tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, lalu mendoakan keselamatan Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah menyelamatkan Ibrahim dan keturunannya, dan wabarik ala Muhammad wa ali Muhammad, berkati Muhammad dan turunan Muhammad sebagaimana kama barak ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid, sebagaimana engkau telah memberkati Ibrahim dan keturunannya. Inilah tahiyat itu dengan menunjuk satu jari. Tetapi oleh Zulkifli Hasan itu menunjuk dua jari karena Prabowo, dua jari, ya dua jari. Ini nih, dua jari. Nah, kampanye Pilpres ini telah melahirkan lelucon semacam itu. Nah, tentu saja Muhammad dan keluarganya tadi yang dipanggil-panggil di selamat-selamatin ini marahlah. Muhammad dan turunannya, termasuk pengikutnya yang akan melaporkan Zulkifli Hasan ke Mabes Polri. Tetapi Somad juga yang mempermainkan sholat dan ajaran sholat itu sendiri enggak ditangkap, karena pengajaran Somad itu mendatangkan lelucon-lelucon. Nah, ini saudara-saudara, kita mau lihat dulu Zulkifli Hasan. Tetapi saya sudah bilang dari dulu bahwa penghinaan, penistaan terhadap nilai-nilai ataupun ajaran Islam ini akan muncul dari Muslim itu sendiri. Anak-anak Muslim itu akan membuat video-video lelucon untuk mempermainkan Islam yang aneh bin ajaib itu. Karena mereka juga mau tampil di media sosial. Jangan orang tua saja yang menghina Islam gitu. Nah, kita lihat itu bagaimana buntut daripada penghinaan terhadap sholat ini. Sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat acara Rakernas APPSI di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Pasalnya, Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato di acara tersebut. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional, menjadi pembicaraan publik usai pidatonya viral. Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan salat dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin seusai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir, Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang berubah menunjuk yang tadinya satu jari menjadi dua jari. Hal ini diucapkan Zulhas saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Akibat ucapannya tersebut, Forum Umat Islam Bersatu berencana melaporkan Zulkifli Hasan ke Bareskrim Polri dengan dugaan penistaan agama.
dari Forum Umat Islam Bersatu beserta beberapa ormas Islam yang ada di Jakarta akan melaporkan Zulkifli Hasan di Bareskrim Mabes Polri terkait viralnya video penistaan agama yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, di mana pada video tersebut Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai ejekan. Jadi ini katanya penghinaan terhadap Islam karena ketika membaca Fatihah itu waladdallin, amin, kan mestinya begitu. Tetapi ketika bacaan Fatihah itu enggak mengucapkan amin gitu. Karena tidak dengan Amin Rais. Amin Rais itu menjadi tokoh yang kacau, mengacaukan keadaan dan tidak berada di dalam kebenaran, tidak berada di dalam ya yang sebenarnya gitu. Dia selalu tampil untuk menghina, mengejek, bahkan Presiden Indonesia tidak ada satupun sejak dia mengangkat Gus Dur sampai hari ini yang benar di mata Amin Rais. Selalu salah. Ada aja kesalahan presiden itu. Ya memang begitulah cara memandang kiai-kiai dan ustadz-ustadz ini. Nah, atau ada kiai yang lain daripada itu. Nah, Zulkifli Hasan mengatakan seperti itu sebagai penghinaan karena tidak membaca amin. Dan ketika nunjuk jari tidak satu, tetapi dua karena membela Prabowo. Saya yakinnya ini bukan datang dari hatinya, bukan datang dari imannya, bukan datang dari keyakinannya, tetapi itu datang dari lelucon hatinya karena dia berada di kubu Prabowo, pasangan calon nomor 2. Iya, calon nomor 2. Kalau calon nomor 3 kan Anies Baswedan. Itu. Ya sudahlah, jangan ngomong lagi Anies Baswedan karena dia adalah keturunan ada darah dari Nabi Arab tadi. Ada darah dari Nabi Arab tadi. Lalu mereka enggak dipilih lah, enggak usah dipilih lah. Karena rekam jejak dari Anies Baswedan ini banyak merusak anggaran negara. Apalagi ketika dia menjadi gubernur DKI, laporan semuanya itu dan gagal semua program-program dia ketika jadi gubernur di DKI Jakarta. Nah, saudara-saudara, yang menjadi perhatian di sini adalah penghinaannya ini. Tetapi saya melihat apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu memang sebenarnya nggak bisa dipakai canda seperti itu. Kalau mau bercanda ya dalam kumpulan yang sedikit saja, jangan di forum nasional seperti itu. Nah, itu keterlaluan bercandanya. Tetapi saya yakin bahwa motivasi Zulkifli Hasan itu adalah semata ingin bercanda. Jadi bergabung saudara-saudara seperti itu. Nah, saya yakin bahwa di masa yang akan datang akan muncul dari kaum muslimin yang terus-menerus di dalam mempermainkan sholat. Apalagi menyebut nama Muhammad di dalam hampir akan muncul terus penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sudah dibongkar semuanya, sudah ketahuan semua hadis-hadisnya. Jadi untuk menganggap Muhammad Nabi yang mulia apanya, dari mana mulianya Nabi Muhammad? Tidak ketahuan. Yang dianggap mulia mungkin itu baru benar.
dianggap mulia. Dari mana menganggap mulia Nabi Muhammad? Orang jauh dari kemuliaan karena dia hidup di abad ke-7. Kelakuannya itu hukum-hukum yang diarahkannya, hukum-hukum potong tangan, hukum-hukum rajam. Jadi orang yang berzina dilempar sampai mati. Apalagi kalau orang itu ya sudah pernah merasakan suami istri, maka harus dilempar sampai mati. Di Quran surat ke-24 ayat 2 itu dilempar sampai mati. Dan tentu hukum Islam ini hukum abad ke-7 sudah nggak pantas lagi untuk zaman sekarang. Sama ada juga dengan hukum-hukum Alkitab. Ya, tetapi secara nilai-nilai yang harus tetap dipertahankan dalam Alkitab itu tetap dilanggengkan oleh orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi sampai hari ini. Tetapi hukum-hukum itu nggak bisa diterapkan. Bagaimana menerapkannya? Karena apa yang dikatakan oleh Al-Quran juga, itu juga yang diajarkan di dalam Alkitab. Dalam hal hukum-hukum tersebut. Tetapi saya percaya lagi bahwa semua hukum-hukum Islam itu akan jadi alat permainan. Ajaran-ajarannya akan dijadikan permainan. Orang-orangnya dijadikan permainan. Semuanya jadi alat. Pak Anies mana ya? Nah, Pak Anies Katanya mana mau ya? roasting Anies nih judulnya. Pak Anies ini udah baikan belum sama Ahok ya? Bentar lagi Natal nih. Bentar lagi Natal nih. Tolong Pak Anies, tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib Rizik ya. Tuh ada yang menyoraki ya, nggak bahaya, daya bahaya lah. Entah apa tujuan si Ongok ini bilang begitu. Pak Anies sudah damai belum ya sama Ahok? Emang dari dulu mereka berkelahi? Emang Pak Anies bermusuhan dengan Ahok? Nggak pernah. Kasus Ahok itu Ahok dengan Islam, bukan Ahok dengan Anies. Dan apa Jadi, si Ongok ini bilang bentar lagi ini Natal, si nanti ucapannya Aulia Selamat Rahman Natal yang kepada sudah Habib meminta Rizik. maaf Inilah kepada akibat kalau publik. Bang Anus itu sempit. Dia menghina Nabi Muhammad. Dia namanya Aulia. Nah, ini videonya dari Bang Tri yang suka ngeledek saya. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تنسوا مكانكم فلا تبرحوا حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Orang ini orang culul emang nekat karena punya seorang stand up komedi. Orang nggak pernah baca Bismillah nih ketika Aman ya dosen ya, tolong ya, diamanin ya. Ya. Islam loh itu capnya ya. Bukan poligami ya. Walaupun Islam ngebolehin poligami ya nggak sih? Lo tau nggak sih orang Indonesia tuh seneng banget mencari alasan yang positif untuk membenarkan kelakuan negatifnya. Bilang aja lo mau gituan sama lebih dari 5 perempuan pakai hadis Nabi ya. Kacau emang ya. yang kacau itu otak lu kampret, nggak punya pengetahuan tentang poligami tapi bahas-bahas poligami. Bilang aja lu mau gituan sama 5. Nah, jadi ada channel Bang Tri ini. Pokoknya video-video saya itu diputar-putar dia karena dia nggak menampakkan wajah untuk mengomentari video-video apa saja. Ya, ini namanya memang kepandaian orang untuk mencari makan di YouTube. Memang YouTube ini menjanjikan, saudara-saudara, kalau Anda bisa putar balikan semuanya,
lalu mengomentari dengan teknik tertentu melipat lidah. Saya selalu membuat konten itu original, asli. Dan karena saya membuat, apalagi memviralkan ajaran-ajaran Muhammad, lalu mengkritikan dengan pedas, apa yang sudah saya sampaikan itu mengerikan bagi muslim semuanya. Dan selalu baru. Saya katakan bahwa akan terjadi terus-menerus, nggak pernah berhenti, orang akan menghina Islam. Kenapa? Karena memang ajarannya nggak sesuai dengan ajaran Alkitab, nggak sesuai dengan ibadahnya yang diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini sebabnya Islam akan tetap dihina. Yang menghina itu adalah muslim itu sendiri. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat. Seperti ketua-ketua partai. Ibu Mega sendiri. Itu kalau diviralkan semua ucapan-ucapan Bu Megawati itu, dia bisa mati dalam penjara. Tetapi juga kalau melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan menikahi wanita pedofil, dia dengan menikahi Aisyah umur 6 tahun, itu sudah pasti masuk penjara. Jadi Muhammad itu masuk penjara semuanya, saudara-saudara. Dan itu minimal 20 tahun loh. Muhammad yang mengawini, meniduri Aisyah umur 9 tahun. Sudah ditidurinya. Itu di Amerika, hukum Eropa, hukum Australia, dia minimal berada di penjara 20 tahun. Berarti kan dia keluar dari penjara umur 70 tahun. Dan begitu dia 70 tahun sekalipun keluar dari penjara, nggak ada alasan, oh saya sudah impoten, ya burung saya sudah nggak bisa nyanyi lagi. Nggak bisa di Amerika, tetap itu kakinya harus pakai gelang untuk menandakan, gelang itu akan membuat alarm polisi dimanapun dia berada di seluruh Amerika. Begitu dia hanya 20 meter dari polisi, langsung alarm polisi bunyi. Karena ada GPS, di mana kaki Nabi Muhammad akan diikat dengan gelang itu. Sehingga dia nggak bisa macam-macam. Nggak bisa ngajarin lagi. Nggak bisa lagi dia mengajar. Wa idza qala Ibrahim musalla. Apalah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Nggak bisa ngajar apa-apa lagi. Baik ngajar kacau-kacau kayak saya, atau ngajar benar-benar kayak saya, sudah nggak bisa lagi. Karena nggak bisa dipegang. Karena apa? Karena dia pedofil. Muhammad nggak bisa lagi untuk diterapkan. Kenapa? Karena kelakuan moralnya itu. Nah, kalau dia sudah ketahuan bahwa begini begitu, mengakulah perempuan, bahwa perempuan itu sudah berselingkuh dengan Nabi Muhammad, seperti apa yang dia lakukan kepada Maria Kibeti. Lalu turunlah surat ke-66 ayat 1 sampai ayat 5 tentang perselingkuhan Muhammad dengan Maria Kibeti. Wah, nggak boleh. Apalagi kalau di Islam sih nggak apa-apa. Misalnya Habib Rizik selingkuh dengan Firza Hussein, nggak masalah, nggak diributin. Emang begitu kelakuan Nabi Muhammadnya. Tetapi yang saya tujukan kata-kata saya ini kepada Nabi yang dianggap mulia itu. Gitu. Itu sudah pasti masuk penjara. Dan di penjara minimal 20 tahun hukumannya. Kenapa? Karena dia, walaupun dia menikah secara agama sah. Ada wali dan saksi. Ada mahar. Kemudian mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Apa 2 kalimat syahadat? Ini saya berarti dukung Prabowo dong. 2 kalimat syahadat. Itu, saudara-saudara, nggak akan berhenti. Ongo. Makanya kalau mau bicara, mau tampil itu awali dengan basmalah. Jangan asal nyala begitu. Gini jadinya. Dibilangnya orang poligami itu mau gituan sama 5 perempuan. Pak Anies, tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib Rizik ya. Pasti Ongo ini bau, sahabat. Tadi bilang ya Anda yang bertanya-tanya, Ongo nanya bercanda. Apa nggak ada bahan lain, jok-jok yang lain yang bisa diketawain? Jok-jok lain yang bisa dijadikan... Nggak apa-apa. Dia mau ngomong apa kek, terserah dialah. Urusan dia bukan urusan kamu, Bamtri. Lo pengecut. Tampilin dong muka lo. Kalau jadi komentator, tampilin. Saya senang ini. Islam dihina-hina kayak begini. Saya senang sekali. Artis Nikita Mirzani kembali jadi sorotan netizen. Nikita diduga melecehkan bacaan sholat. Salasa raka'atin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala takbir. Inilah video TikTok saat Nikita Mirzani membaca niat sholat maghrib dengan suara keras lalu kemudian tertawa. Video tersebut kemudian menuai beragam komentar warganet. Sebagian besar menilai aksi tersebut tidak. Enggak apa-apa. Dia lagi TikToker di situ di video dia. Saya mendukung Nikita Mirzani. Nilai penghinaannya itu karena ada takbir gitu. Karena ucapan Habib Rizik itu selalu dengan takbir gitu. Nah, inilah nilai penghinaannya itu. Ya nggak ada penghinaan apa. Itu cuma nyindir Habib Rizik. Ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku kiai, tapi apa? Kelakuannya sama dengan Nabi Muhammadnya, sama persis dengan Nabi Muhammad. Karena itu contoh teladannya. Ulama-ulama kiai-kiai itu, Amin Rais, nggak ada yang beres. Semua muslim, iya, semua muslim itu begitu. Mereka melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Bahkan banyak juga dari gereja yang menganggap kaum murtadin ini adalah orang yang dulu pengikut Muhammad. Jadi roh itu nggak bisa diputuskan. Satu-satunya cara adalah doa, puasa, diputuskan roh zina. Kenapa? Karena ia dari Islam. Harus diputuskan. Sehingga kita akan mengakui kenabian dia, kerasulan dia, kependetaan dia, pembawaan dia. Itu harus sungguh-sungguh. Jadi begitu. Akan terus-menerus. Murtadin-murtadin juga itu harus memperbaiki diri, saudara-saudara. Ya, tapi tidak ada yang bisa selamat dari fitnah-fitnahan baru seperti ini, saudara-saudara. Nah, Nikita Mirzani ini dan cenderung melecehkan agama Islam. Akibat aksinya bahkan sikap Nikita dianggap melecehkan agama Islam dan patut diperiksa oleh penegak hukum. Jumhur ulama, artinya mayoritas ulama menghukuminya orang yang mencandakan syariat, mencandakan bagian-bagian dari diantaranya sholat, itu dihukumi bisa menjadi keluar dari Islam. Dengan kata lain, dia dihukumi dengan kafir. Karena agama dibangun itu berdasarkan keseriusan, agama didirikan itu berdasarkan keteguhan terhadap keyakinan. Jadi kalau ada orang yang mencanda, mempermainkan, apalagi
bagian dari rukun Islam, itu bagian rukun Islam yang dicandakan, maka ulama menghukuminya dia bisa dikategorikan kafir, keluar dari Islam. Ya kalau mencanda kayak begitu ya masa keluar dari Islam? Nikita Mirzani tetap di Islam kok. Walaupun dia makan babi pakai bismillah, enggak masalah. Babinya haram, tetapi karena pakai bismillah jadi halal, enggak apa-apa. Nikita Mirzani mengaku dia kalau ke Eropa itu makan babi, tapi dia tetap pakai bismillah. Ya apa salahnya juga? Oh nanti bilang kalau begitu berzina pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah kelenta-kelentu. Ataupun pakai doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kalau bersetubuh, Allahumma jannibi syaiton wa jannibna syaiton wa barik lamna ma rozaktana. Itu doa kelenta-kelentu. Lalu berzina itu halal. Ya tetap aja salah menurut ajaran Islam. Tetapi akan terus muncul saudara-saudara. Iya, akan muncul terus-menerus penghinaan terhadap Islam ini. Walaupun dengan model canda. Jadi akan banyak terus ini. Bagus, terima kasih Nikita Mirzani. Maju terus. Cari ayat-ayat untuk menghina Islam. Memang agamanya hina? Emang kenapa? Ini ada lagi. Selesai kasus Ferdian Paleka, kini ada lagi pembuat konten video yang harus berurusan dengan hukum. TikTokers bernama Ria Ernawati ini awalnya viral setelah membuat video yang dituduh melecehkan agama. Soalnya, ia terlihat sholat tapi berjoget mengikuti alunan lagu. Dalam video tersebut, diceritakan Ria sedang sholat, namun ia membuat adegan seolah-olah tetangganya menyetel lagu kencang-kencang. Karena membuatnya jadi tidak khusyuk sholat, maka ia berjoget sebentar mengikuti alunan lagu sebelum kembali ke posisi sholat dan takut dilihat suaminya. Ria pun banyak dihujat oleh netizen di media sosial. Apalagi setelah videonya banyak dibagikan dan ada netizen yang mengetahui akun media sosialnya. Pada awalnya, Ria sudah membuat video permintaan maaf. Nggak usah minta maaf, orang tetangga Pak nyetel lagu keras-keras ya bolehlah joget-joget. Allahumma sholli ala say. Orang joget-joget di lagi sholawat juga, masa sholawatnya begitu joget-joget, akan terus terhina Islam itu. Karena memang ajaran dan agama itu suka menghina. Itu kan dia menghina dari dalam. Tapi kalau menghina dari luar, bagaimana? Apa artinya? Nggak mau menerima, mau mengucapkan selamat Natal. Apa artinya itu penghinaan? Agama apa yang begitu? Yang menyuruh membunuh orang karena beda agama? Ajaran apa itu? Kalau cuman begini doang lagi sholat joget-joget, apa salahnya? Daripada orang Islam yang menghina orang Kristen, yang melarang orang lain ibadah di gerejanya, gerejanya sendiri. Ini nih cara berpikir Muslim yang gak waras sampai hari ini, yang terus akan saya lawan. Iya kan? Ini logika aja, logika yang benar. Orang lagi sholat sendiri, gara-gara tetangga sebelah menyetel lagu, kenapa dilaporkan? Kenapa kamu tidak melaporkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad itu untuk selama-lamanya kita laporkan oleh kecanggihan teknologi ini? Kita mau nggak mau lagi mengikuti agama itu. Baru permintaan saya untuk menghapus 300 ayat Al-Quran dari kitab suci Al-Quran itu kepada Menteri Agama.
saya dijadikan tersangka, harus ditangkap, kirim 3 tim polisi ke Amerika untuk menangkap saya, mengeluarkan uang banyak, negara menghabiskan uang. Itu kan miliaran. Ngirim 3 tim polisi, belanja-belanja mereka, uang mereka, belum lagi mereka ngasih tip kepada saya, tiket mereka untuk ketemu saya di California, ketemu saya di Java Bistro, itu tim polisi, lalu kasih saya amplop, lalu kasih saya baju, mahal bajunya. Saya bisa menilai baju batik yang diberikan kepada saya itu mahal. Ngapain ngejar-ngejar saya? Tangkap itu somad itu, ustadz-ustadz tuh, habib-habib yang mengacaukan agama, yang menghina agama. Habib Bahar katanya Nabi Muhammad itu sudah bangkit dari kuburnya. Kenapa nggak ditangkap ustadz kayak begitu? Itu halu. Sama juga dengan video ini. Enggak Pak. Ngapain minta maaf segala kamu? Nggak usah minta maaf. Kita cepat-cepatin aja. Karena saya sudah ditunggu. Ada yang menghina Nabi Muhammad. Islam ini laknat banget. Udah dikasih tahu, udah dijelasin, dia ujung-ujung maksudnya gimana, kasihan ya, Islam nggak punya tempat tinggal. Jadi usil sama orang-orang yang punya tempat tinggal. Yang punya tempat tinggal mau ngapain, mau nerima tamu siapa, dengan siapa di dalam rumahnya sendiri. Emang di dalam rumah kalian? Hah? Capek-capek gue punya rumah. Nggak bisa gue gunain untuk apapun, buat apa? Gue yang punya rumah, kok lu Islam yang punya peraturan? Coba masuk. Kalau voice note itu percakapan dengan siapa? Dari mana? Itu masih dalam pemeriksaan. Jadi kita masih dalam pemeriksaan, sekarang pun masih berada di ruangan pemeriksaan. Jadi itu tersebarnya mulai kapan, Bang? Untuk kemudian dapat informasi kepada kami itu di pagi hari tadi. Kamis pagi mulai tersebar ya? Ya. Jadi nanti jangan menyebut nama Islamnya, jangan nyebut nama orang. Kalau bikin konten, bikin video, sebut aja dasar mereka nggak punya rumah. Mau nerima tamu siapa, terserah saya. Ngomong begitu, saya mau bawa orang ke hotel, terserah saya. Jangan sebut, saya mau bawa orang Islam ke hotel, terserah saya. Ini akan berakibat ribut semuanya, saudara-saudara. Tapi saya senang dengan cerita begini ini gitu. Teruskan, karena penghinaan terhadap Islam ini nggak pernah akan habis, saudara-saudara. Waktu lagu Aisyah itu berapa anak bikin konten seperti itu menghina Aisyah. Aisyah istri Nabi itu. Nah, bisa-bisa anak-anak ini orang Syiah, anak-anak orang Syiah. Kenapa? Karena di dalam agama Syiah itu mereka menghina Muhammad itu, istri-istri Muhammad, sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, itu dihina habis-habisan dan dikutuk dalam setiap doa dan sholat mereka. Nah, ini bagus semuanya ini. Saya senang gitu. Jadi dari Muslim sendiri banyak memperkuat posisi saya sebagai murtadin. Saya ini sudah jadi imam murtadin sedunia. Emang kenapa? Saya imam murtadin yang nggak mau peduli orang mau ngomong apa,
pendeta mau ngomong apa, kiai mau ngomong apa, lanjutkan terus, bongkar, kacaukan terus. Jadi begitu. Ini bagus sekali nih. Jadi menghina. Ade Armando juga dilaporkan. Pemirsa, Ade Armando, dosen Universitas Indonesia, kembali membuat pernyataan yang kontroversi. Ade menyebut tak ada perintah sholat 5 waktu dalam kitab suci umat Islam, Al-Quran. Potong jari saya ini, Pak Polisi, ya, kalau ada perintah 5 kali waktu di dalam Al-Quran, potong jari saya. Karena sholat 5 waktu itu nggak ada. Saya sebagai guru besar Al-Quran, saya guru hadis. Kalau ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, satu kata saja, jangan sebut nama saya lagi. Kalau nggak sebut nama saya, siapa dong? Abraham bin Moses. Sama juga, orangnya sama. Nggak ada, saya ulangi lagi, nggak ada satu ayat pun. Bukan karena mendukung Ade Armando atau apa. Benar itu Ade Armando. Kalau cari ayat di pojok-pojok ayat, disatukan jadi 5, ya bisa. Iya, akal-akalan. Itu bisa. Ada potongan-potongan ayatnya. Tetapi perintah sholat 5 waktu itu tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran. Benar dia. Kalau dia hadis ya baru Ade Armando kalah. Di hadis ada. Dijelasin. Tapi menyebutkan sholat 5 waktu di hadis pun tidak ada. Itu karangan ulama-ulama setelah itu, karangan-karangan, syarah-syarah daripada kiai-kiai, imam-imam, mujahid-mujahid terbaru setelah Muhammad. Nggak ada ngomong sholat 5 waktu. Nah, nanti di rukun Islam nanti berubah lagi. Al-Islamu antasyhada an la ilaha illallah. Yang mau nelpon ini saudara-saudara sudah masuk di nomor ini. Itu baru ini. Waktu tiaz zakah, waktu suma Ramadan, waktu hajjal bait, man istata'a ilaihi sabila. Itu 5 rukun Islam. Tetapi tidak ada rukun sholat 5 sholat itu nggak ada. Sholat sehari semalam itu 5 itu nggak ada. Baik di Al-Quran. Maaf, saudara-saudara. Pernyataan Ade tersebut sebagai tanggapan Imam Masjid New York, Syamsi Ali. Keduanya terlibat saling balas pernyataan di media sosial. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Cokro TV, Ade Armando menyatakan, dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Pegiat media sosial itu juga menyatakan Ya nggak usah dikonfirmasi. Kalau ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan sholat 5 waktu itu, nah baru saya percaya. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Mau nambah lagi ayat 1 oleh Adi Hidayat? Ya boleh. Jadi 6.667 ayat. Yaitu menambah karena tantangan pendeta Saifuddin Ibrahim, katanya tidak ada ini ada lagi yang sholat main-main. Ini nggak apa-apa.
Jadi sholat itu kan menghadap kiblat. Nah, karena videonya itu ada di belakang sana, boleh dong menghadap ke sana, gitu. Katanya menghina Islam. Bagaimana dengan sholat perang? Sholat khauf. Sholat karena ketakutan. Jadi ada barisan yang menghadap ke sana, lalu ada barisan yang menghadap ke kiblat. Karena mengawasi tentara. Jangan sampai ada musuh datang ketika kita sholat. Itu dia, saudara-saudara. Lelucon. Tambahkan lagi ya semua penonton di Indonesia. Ya, sama seperti ini nih. Menghadap ke belakang sholatnya menjadi lelucon. Masa begitu? Ini orang Bali bikin lagu-lagu nyanyi ketika orang Islam lagi sholat. Jadi orang Islam nggak bisa ganggu, tapi kalau mengganggu terserah. Orang lagi sholat, lagi ibadah di gereja, diganggu, dilarang, dihentikan oleh ketua RT. Tapi ini Bali. Jadi kalau mereka lagi sholat, itu nggak boleh ramai di luar. Nah masalahnya begini, hitung umur mana yang duluan pura tempat ibadah orang Hindu dengan masjid. Boleh dong orang pura mau mengadakan apa saja lagi suara ini, orang Islam lagi ini. Yang penting kan khusyuk. Lu mau bunyi bom sebelah pun nggak masalah. Kok tersinggung? Nah ini dilaporkan kepada polisi tentang orang Hindu yang memutar dan menari-nari berjalan-jalan berkonvoi di luar masjid. Lah apa masalahnya? Lu teriak-teriak saja 5 kali sehari pakai toa. Masa bodoh? Apa urusannya? Ini nih yang benar ini. Yang nggak benar ini. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Itu. Apaan? Abdul Somad juga sama. Padahal Abdul Somad bercanda sama persis seperti Zulkifli Hasan. Baca Al-Fatihah. Waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Tuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Tapi kenapa hanya Zulkifli Hasan yang dimasalahkan? Apa karena Abdul Somad dukung Anies Baswedan? Padahal Abdul Somad bercanda sama persis seperti Zulkifli Hasan. Baca Al-Fatihah. Waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Tuh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah takut bilang. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini, Pak. Kayak gini. Jangan-jangan tasyahud pun sekarang begini aja semua. Tapi kenapa hanya Zulkifli? Begitulah negara Indonesia yang sudah penuh dengan kesurupan beragama. Nanti agama akan dijadikan undang-undang, syariat Islam dipakai, yang lain tinggal menderita. Gereja-gereja akan siap dihancurkan, orang-orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, itu gereja-gerejanya, vihara-vihara mereka, pura-pura mereka pun akan dihancurkan oleh Islam kalau Anies Baswedan menang. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.